Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimakumullah, barangkali tidak ada udzur dipersilakan untuk mengikuti kajian pada maghrib, yaitu pada malam hari ini, yaitu ngaji kitab Tafsir Jalalain yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Husni Mubarok MAG Al-Hafidh. Mohon kepada para jamaah yang tidak ada halangan atau tidak ada udzur dipersilakan untuk mengikuti dan menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, para pendengar radio Mas Media FM, para pemirsa Al-Akbar TV dan Madu TV dimanapun berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini Selasa tanggal 31 Oktober 2023 kita bisa hadiri di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti ngaji kitab Tafsir Jalalain yang pada malam hari ini sampai pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 212 sampai dengan 213, yaitu tentang dosa-dosa yang tersembunyi, yang langsung akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Husni Mubarok MAG Al-Hafidh. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang saya muliakan hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta wabil khusus yang saat ini hadir di majlis kajian tadabbur Al-Quran Tafsirul Jalalain pada malam hari ini, juga para pemirsa yang mungkin menyaksikan kajian ini secara virtual, baik melalui Al-Akbar TV, Madu TV, ataupun Mas Media atau channel-channel yang lain. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita sendiri, untuk kedua orang tua kita, untuk anak istri kita, guru-guru kita, dan semua orang yang kita cintai. Kita berdoa agar semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kehidupan yang berkah, seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah, segala masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya hadirin, marilah kita haturkan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah
sehingga kula panjenengan di tengah kesibukan kita bisa hadir di Masjid Nasional Al-Akbar yang kita cintai ini. Setelah tadi alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Seperti biasa hari Selasa malam Rabu kita adakan kajian tafsirul Quran, tafsirul Jalalain. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui kajian tafsirul Quran ini kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang ahli Al-Quran, istiqamah dalam membaca Al-Quran, dalam mempelajari Al-Quran, dan kelak kita termasuk ditetapkan sebagai orang-orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tema kajian kita pada malam hari ini adalah dosa-dosa yang tersembunyi. Tema ini saya angkat daripada Suratul Baqarah ayat 212 yang merupakan ayat lanjutan daripada kajian tafsir yang kita kaji sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Suara keluar atau entek, Pak? Ayat ini kalau kita terjemahkan secara harfiah kurang lebih artinya adalah dijadikan indah kehidupan dunia bagi orang-orang kafir dan mereka menyombongkan diri atau merendahkan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat akan berada di atas mereka, yakni orang-orang kafir tersebut. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki tanpa perhitungan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Hadirin hadirat rahimakumullah, beberapa penafsiran yang disampaikan oleh Al-Imam Suyuti wonten tafsirul Jalalain mriki bahwa yang dimaksud dengan orang-orang kafir di sini adalah min ahli Makkah, yakni orang-orang kafir Mekah ketika Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memandang dunia sebagai sesuatu yang indah. Mereka begitu mencintai dunia. Bitamwihi fahabbuha, mereka mengumpulkan dunia dengan begitu banyak dan mereka begitu mencintai dunia itu, mereka betul-betul cintai, mereka bawa ke dalam hati mereka. Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Kemudian di antara kebiasaan orang-orang kafir saat itu adalah ketika mereka diberikan Allah anugerah dunia yang begitu banyak, maka di antara kebiasaan mereka yang dikecam dalam ayat ini adalah mereka gemar merendahkan, meremehkan atau menganggap hina orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Kata Al-Imam Suyuti, li faqrihim,
Karena umumnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang fakir, orang-orang miskin. Saat itu Pak, kalau saat ini ya mungkin tidak jauh beda. Walaupun di antara kita banyak yang konglomerat, tetapi kalau dikalkulasi dari seluruh masyarakat Indonesia, mungkin yang orang Islam itu hanya berapa persen saja. Selebihnya adalah orang-orang non-muslim. Dalam ayat ini pun disebutkan demikian. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, pada umumnya orang-orang yang beriman di awal-awal beliau menjadi Rasul itu bukan orang-orang yang kaya, ya wonten tapi sedikit Pak. Sing suke-suke niku di antara sinten? Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhuma, tetapi tidak banyak. Sebagian besar pengikut Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih menyampaikan dakwah beliau di Mekah Al-Mukarramah saat itu, kebanyakan adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Disebutkan tentang mereka oleh Al-Imam As-Suyuti, kabilalin wa Ammar wa Suhaib wa ghairi dhalik, seperti sahabat Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir ataupun Suhaib dan banyak sahabat lainnya. Dan itu memang fenomena kenabian, tidak hanya ketika Nabi Muhammad diutus, ketika nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, pada umumnya pengikut-pengikut mereka yang pertama kali beriman kepada para nabi dan para rasul tersebut adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan orang-orang kafir tersebut yang diberikan Allah anugerah dunia yang begitu banyak, di antara kebiasaan mereka yang dikecam dalam ayat ini adalah mereka gemar merendahkan, mereka gemar menganggap kecil, mereka gemar, kalau dalam bahasa Inggris niku ngenyek, ngenyek. Tetapi kata Allah, jangan khawatir, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, meskipun di dunia orang-orang beriman itu sering dienyek, sering direndahkan, ketika nanti pada hari kiamat mereka akan berada di atas orang-orang kafir tersebut. Jelas karena orang-orang yang beriman pada hari kiamat berada dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kula panjenengan ketika hari kiamat termasuk di antara rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, niki adalah tafsir singkat yang saya ambil dari Tafsirul Jalalain karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dalam kajian tafsirul Quran niku wonten namanya tafsir hidai. Tafsir hidai itu apa? Bahwa dalam setiap ayat yang kita baca dan kita kaji, itu pasti ada nilai petunjuknya buat kula panjenengan. Pasti ada nilai hidayahnya. Jadi ketika kula panjenengan membaca alif lam mim, kan kita tidak tahu artinya, Pak ya. Karena alif lam mim niku termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi itu sebenarnya ada nilai petunjuknya, tapi kita tidak tahu, Pak. Sama dengan ayat yang kita kaji pada malam hari ini. Ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir, yang mana kebiasaan orang-orang kafir itu gemar merendahkan orang lain. Yang mana ayat ini bercerita tentang orang-orang kafir pada masa Nabi Muhammad SAW. Tetapi ayat ini punya pesan penting, punya pesan hidayah penting yang harus kita amalkan, yang harus kita kaji, sehingga daripada ayat ini prinsip yang kita ambil bisa kita jadikan sebagai pegangan hidup kula panjenengan.
panjenengan sedaya. Dan ini yang disebut dengan tafsir hidayah, tafsir hidayah. Tafsir hidayah. Artinya dalam setiap ayat itu pasti ada hidayahnya, pasti ada petunjuknya, pasti ada pelajarannya. Lalu kemudian apa nilai-nilai hidayah? Nilai-nilai hidayah yang bisa kita ambil daripada ayat ini. Meskipun ayat ini tidak berbicara tentang kita, ayat ini berbicara tentang orang kafir. Nilai hidayah ini bisa kita ketahui jika kita, atau setidaknya kita berangkat dari 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa atau siapa yang dicela dalam ayat ini dan karena sebab apa? Yang dicela adalah orang-orang kafir. Sebabnya apa? Wa yaskharuna minal ladina amanu. Mereka merendahkan orang-orang beriman. Ketika ayat ini dibaca saat itu jelas objeknya apa. Tetapi kalau ayat ini saya baca dalam majelis ini, saya baca dalam Masjid Nasional Al-Akbar, yang mana saat ini tentu hakul yakin di sini tidak ada orang non-muslim yang hadir saat ini. Seandainya pun hadir, semoga seandainya pun ada yang menyimak kajian ini mungkin melalui virtual, semoga ini bisa menjadi pesan hidayah bagi mereka. Amin amin Allahumma amin. Maka ketika ayat ini dibaca dalam majelis ini, kita akan tahu bahwa pesan ini tidak hanya berlaku untuk orang kafir, tetapi juga untuk orang mukmin. Bahwa orang yang beriman dilarang oleh Allah merendahkan satu sama lain atau mencela satu sama lain, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebab apa merendahkan orang lain itu merupakan sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam setiap pengharaman dalam Al-Qur'an niku wonten, dalam bahasa usul fikih niku ada ilatnya, alasannya. Bukan ilat-ilat lidah, Pak. Ada alasannya. Apa alasan seorang mukmin tidak diperkenankan merendahkan mukmin lainnya? Alasannya atau ilatnya adalah al-idza. Idza itu adalah karena menyakiti. Karena menyakiti. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, ayat ini, nilai-nilai hidayah yang bisa kita ambil adalah bahwa penting bagi seorang muslim, penting bagi seorang mukmin menjaga adabnya, menjaga baik adab tangannya, lisannya, perbuatannya, kakinya, atau seluruh tubuhnya dari hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Maka kata Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang di antara kalian, wahai jamaah dan juga saya sendiri, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman dengan baik hingga dia mencintai saudaranya seperti dirinya mencintai dirinya sendiri. Al-Imam Az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat niki, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ali karramallahu wajhah, bahwa di antara ancaman Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang suka menyakiti orang lain, orang yang suka merendahkan orang lain, karena orang lain tersebut mungkin tidak punya harta, karena mempunyai kekurangan,
atau orang yang suka membuka aib orang lain, seperti yang sekarang ini lagi tren. Saat ini kita nak wonten aib tiang niku mboten ditutupi Pak, bisa direkam Pak. Mungkin apa mboten kula panjenengan ningali medsos niku lho Pak. Wonten tiang ketok aibnya, kesalahannya, karakter buruknya, langsung kemudian direkam, diupload. Nek teng Instagram sing delok mboten pati kada, tapi nek sakniki wonten aplikasi TikTok Pak. Sing lihat bisa jutaan. Apakah betul seperti itu hadirin? Jelas itu merupakan dosa yang besar. Karena kenapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kula panjenengan, kalau ada saudara kita terlihat aibnya, maka harus kita tutupi. Lalu kemudian ketika kita rekam, kita sebarkan, maka orang itu menjadi kunjingan orang-orang se-Indonesia. Maka dosanya orang tersebut, dosa orang-orang yang menggunjing, akan juga ditimpahkan kepada orang yang pertama kali menyebarkan. Maka hati-hati hadirin rahimakumullah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man istadalla mu'minan aw mu'minatan aw haqqarahu li faqrihi wa qillati dhati yadihi syaharahu Allah yaumal qiyamah thumma fadhahahu." Ketika ada orang mukmin merendahkan atau melecehkan orang lain karena fakirnya, karena miskinnya, atau karena sedikitnya harta yang dia punya, maka diancam oleh Allah pada hari kiamat. Orang tersebut akan dibuat terkenal di antara seluruh makhluk. Setelah dibuat terkenal, maka dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, berbicara tentang menyakiti orang lain, niki ada yang zahir, ada yang batin, ada yang sharih, ada yang khafi, ada yang jelas, ada yang terang-terangan, ada yang samar. Artinya yang samar maksudnya bagaimana? Orang itu menyakiti orang lain tetapi dia tidak sadar sedang menyakiti orang lain. Kalau yang jelas, yang zahir kan pun jelas Pak ya. Kula panjenengan ilak nawa. Oh, kon iku bodoh lah. Oh, kon iku seperti ini, maka itu jelas menyakiti orang lain secara zahir. Ada menyakiti orang lain tetapi kula panjenengan tidak sadar sedang menyakiti orang lain. Kenapa wonten Ustaz? Wonten. Ada satu kisah yang mana kisah ini saya nukil dari kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qushairi. Teng kitab Risalah Qushairiyah niku Pak, beliau Al-Imam Al-Qushairi menceritakan salah seorang waliun min awliya'illah ta'ala yang bernama Al-Imam Sariyus Saqati. Al-Imam Sariyus Saqati itu seorang wali besar Pak, wali besar abad kedua atau abad ketiga Hijriah. Jadi tiang-tiang yang belajar tasawuf niku di antara porosnya adalah berkiblat kepada Al-Imam Sariyus Saqati. Al-Imam Sariyus Saqati mempunyai sebuah kisah yang menurut kula begitu indah dan patut kita contoh. Yang mana dalam salah satu penggalan hidupnya, jadi Imam Sariyus Saqati ini tidak hanya seorang ulama, tidak hanya seorang ulama, beliau juga seorang pedagang sukses. Yang mana beliau mempunyai sebuah toko yang besar yang berada dalam pasar kota Baghdad. Suatu saat ketika beliau berkumpul di rumahnya bersama keluarganya, tiba-tiba ada seorang yang beliau kenal yang lari tergopoh-gopoh datang kepada Al-Imam Sariyus Saqati. Orang
Orang itu kemudian memberikan kabar begini, wahai Tuan Sakti, wahai Tuan Sari Sakti, sesungguhnya saat ini pasar Baghdad sedang kebakaran besar, dan api itu melalap seluruh toko yang ada dalam pasar kota Baghdad. Lalu kemudian kagetlah Al-Imam Sari Sakti. Yang ada dalam benak beliau, Bapak Ibu sekalian, bisnisnya hancur, bisnisnya bangkrut, hartanya habis, karena toko tersebut termasuk di antara sumber utama penghasilan beliau. Maka kalau toko tersebut terlalap api, maka pasti sebagian besar daripada harta beliau habis. Beliau terkejut dan sempat berpikir demikian. Lalu kemudian belum selesai keterkejutan dari Al-Imam Sari Sakti, orang tadi kemudian melanjutkan, wahai Tuan Sari Sakti, sesungguhnya meskipun seluruh toko yang ada di pasar kota Baghdad terbakar habis, tetapi yang aneh toko panjenengan selamat. Toko panjenengan selamat. Meskipun api melalap seluruh toko yang ada di pasar kota Baghdad, yang aneh wahai Tuan Sari Sakti, toko panjenengan sama sekali tidak tersentuh api, sehingga seluruh barang-barang jualan yang ada di dalam toko panjenengan utuh, tidak berkurang sedikit pun. Lalu kemudian beliau mengucapkan, senang Mbak, mengucapkan Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berada dalam posisi yang sama dengan Al-Imam Sari Sakti, jenengan gak ada toko teng Wonokromo seumpama Pak, kemudian kebakaran. Setelah panjenengan sampai di sana, toko panjenengan ternyata selamat, pula panjenengan pasti ngomongnya apa Pak? Alhamdulillah. Tetapi tidak bagi Al-Imam Sari Sakti. Beberapa detik setelah beliau mengucapkan Alhamdulillah, beliau kemudian menangis, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan terus menerus istighfar, astaghfirullahal azim, seolah beliau telah melakukan dosa besar karena telah mengucapkan Alhamdulillah. Dan peristiwa ini beberapa puluh tahun kemudian diceritakan kepada murid-murid beliau. Dari kalam beliau yang sangat terkenal, beliau berkata, "Mundu 30 sanatan ana fil istighfari an qawli alhamdulillah marratan." Sejak saat itu, karena saat itu aku telah mengucapkan Alhamdulillah sekali, aku kemudian istighfar, bertaubat kepada Allah selama 30 tahun. Bertaubat kepada Allah selama 30 tahun. Baik sekalian, kula panjenengan pasti bertanya, bukankah apa yang dikatakan beliau baik? Bukankah yang dikatakan beliau adalah Alhamdulillah, yang mana Alhamdulillah itu sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah? Tetapi kenapa setelah mengucapkan Alhamdulillah, beliau kemudian menangis seolah beliau telah melakukan dosa besar? Kata-kata Al-Imam Sari Sakti ini kemudian dijelaskan oleh Imam Abdul Mu'ti Al-Iskandari dalam syarah risalah. Beliau menjelaskan kenapa beliau mengucapkan istighfar selama 30 tahun. Karena saat itu semestinya yang beliau lakukan bukan bersyukur terlebih dahulu, tetapi sedih terlebih dahulu. Ketika orang lain sedang bangkrut, ketika orang lain sedang hancur, ketika bisnis orang lain, toko orang lain yang ada di pasar kota Baghdad sedang terkena kebakaran, mestinya yang ditampakkan oleh beliau itu adalah rasa kesedihan atas musibah yang menimpa orang lain, bukan bersyukur atas nikmat Allah berupa keselamatan tokonya. Maka apakah beliau berdosa, Pak? Tidak. Tetapi
dari sisi maqam beliau sebagai seorang waliun min auliya'illahi ta'ala, itu adalah sebuah noda, itu adalah sebuah celah. Maka Bapak Ibu sekalian, betapa sering kula panjenengan menampakkan diri karena kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi di saat yang tidak tepat. Kula panjenengan mungkin Pak habis beli mobil, atau mungkin kita beli perhiasan, kita tampakkan kepada orang lain. Alhamdulillah aku iso tuku gelang, ibu kan ngoten bisa. Lah sing diomongi ngoten niku tiyang mboten enggak ada, Pak. Apakah itu tidak bisa disebut sebagai menyakiti hati orang lain? Walaupun mungkin maksudnya tidak menyakiti, Pak. Saking senengnya kemudian menampakkan rasa syukur, tetapi saatnya tidak tepat, sehingga itu kemudian dianggap sebagai perbuatan yang menyakiti orang lain. Maka hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup kajian pada malam hari ini adalah jangan kula panjenengan gampang-gampang menampakkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita kepada orang lain. Seperti napa kula panjenengan mungkin traveling, Pak, atau mungkin menampakkan kemesraan, atau mungkin kula panjenengan menampakkan menampakkan karena kita telah naik jabatan, atau menampakkan karena kita telah membeli mobil, atau menampakkan karena kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang-gampang menampakkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita tampakkan kepada orang lain. Cukup simpan nikmat itu untuk diri kita sendiri. Napa malih zaman sakniki, Pak? Mari rapi, mari nikahan, foto berdua dengan istri, diupload nang medsos, Pak. Diparingi caption, "Hai belum, hai belum, jomblo Pak, jomblo." Itu menyakiti hati orang lain, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kita menampakkan nikmat kepada orang lain, ada tiga kemungkinan. Kalau orang tersebut adalah orang yang suka, cinta, atau senang dengan kita, maka dia akan ikut bergembira dengan kegembiraan kita. Tapi kemungkinan yang lain, orang tersebut tidak suka dengan kita, maka yang terjadi adalah dia pasti timbul hasad dalam hatinya. Ketika timbul hasad dalam hatinya, maka ini bisa berbahaya, Pak. Karena pandangan ketidaksukaan, pandangan benci kepada orang lain, ketika kemudian itu bersamaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyakit ain yang bisa berefek buruk kepada kita. Mungkin kula panjenengan iso sakit, Pak. Bisa sakit. Karena kenapa? Karena pandangan hasad daripada orang lain. Atau kemungkinan ketiga, dia tidak hasad, dia suka dengan kita, tetapi dia dalam kondisi menderita. Maka ketika kita menampakkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain, maka nikmat itu akan menyakiti hatinya, Pak. Maka inilah yang saya sebut tadi, bahwa menyakiti orang lain ada yang zahir, ada yang batin. Sebagaimana dicontohkan oleh Al-Imam Waliyun min Auliya'illahi Ta'ala Sari Saqti radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kula kinten cukup sekian tema kajian yang saged saya sampaikan pada malam hari ini. Ada waktu sekitar 10 menit, Mas nggih? Nggih, monggo barangkali yang mau bertanya.